Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang Bariroh dan Mu'iz. Bariroh dan Mu'iz ini adalah sama-sama seorang budak. Kemudian Bariroh ini dibebaskan oleh Siti Aisyah sehingga Bariroh ini menjadi orang yang merdeka. Ketika ia menjadi merdeka, maka Rasulullah pun bertanya kepada Bariroh, apakah pernikahannya dengan Mu'iz itu akan dilanjutkan atau tidak? Maka Bariroh mengatakan tidak. Jadi Bariroh ingin berpisah dengan Mu'iz. Maka berpisahlah Bariroh dan Mu'iz tersebut. Bariroh yang sudah tidak ada hati lagi kepada Mu'iz pun berpisah dengan Mu'iz dan meninggalkan Mu'iz. Akan tetapi tidak begitu dengan Mu'iz. Mu'iz adalah pria yang sangat mencintai Bariroh, sekalipun mereka sudah berpisah. Sehingga yang namanya Mu'iz ini selalu mengikuti secara diam-diam kemana Bariroh pergi. Menatapnya dari kejauhan, lalu menangis karena hatinya begitu sangat mencintai Bariroh. Rasul yang mengetahui ini itu juga sangat terenyuh melihat Mu'iz yang begitu mencintai Bariroh. Karena itu Rasul pun berinisiatif agar Bariroh dan Mu'iz ini kembali bersama. Kemudian dipanggillah Bariroh, wahai Bariroh, tidakkah engkau lihat bagaimana Mu'iz mencintai kamu, bagaimana Mu'iz sangat masih menyayangi kamu? Maukah engkau kembali kepada Mu'iz? Mendengar pernyataan dari Rasulullah, maka Bariroh pun bertanya, ya Rasulullah, apakah ini perintahmu ataukah ini hanya sekedar saranmu? Maka Rasul berkata, ini bukan perintah Allah dan juga bukan perintahku. Aku hanya menyarankan karena aku melihat bahwa Mu'iz itu masih sangat-sangat mencintai dirimu. Kemudian Bariroh berkata kepada Rasul, maafkan aku Rasul, aku sudah tidak punya hajat lagi kepada Mu'iz. Artinya tawaran dari Rasul itu ditolak oleh Bariroh karena Bariroh sudah tidak punya rasa lagi kepada Mu'iz. Di samping itu ada juga cerita dari Habibah binti Sahal, di mana Habibah binti Sahal ini pun juga pernah menemui Rasul dan ingin berpisah dengan suaminya yang bernama Thabit bin Qais. Maka Rasul pun mencoba untuk mempersatukan kembali, tetapi Habibah ini sudah kekeh dengan keinginannya berpisah dengan suaminya. Maka Rasul berkata, bagaimana kalau seandainya separuh sebidang tanah yang dijadikan mahar itu dikembalikan kepada suamimu sebagai uang tebusan? Maka Habibah binti Sahal pun menyetujui apa yang disarankan oleh Rasul. Nah, terjadilah perceraian di antara Habibah binti Sahal ini dengan Thabit bin Qais. Dan ini adalah peristiwa huluk pertama yang terjadi di masa Rasulullah. Sahabat-sahabatku, dari dua cerita ini yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa begitu besarnya perhatian Rasul kepada seorang wanita dan begitu menghormatinya Rasul kepada permintaan atau kepada keputusan dari seorang wanita. Karena itu ketika seorang wanita meminta bercerai dengan suaminya, maka Rasul pun tidak memaksa wanita tersebut untuk mempertahankan rumah tangganya. Sekalipun Rasul sudah berusaha untuk agar wanita tersebut mempertahankan rumah tangganya berserta suaminya,
Tetapi ketika wanita tersebut sudah punya keputusan final, keputusan yang bulat untuk bercerai dengan suaminya, maka Rasul pun menghormati keputusan tersebut. Ini betapa sangat demokratisnya Rasulullah SAW. Dari sini pula saya ingin menggambarkan bahwa tidak semua perceraian, perpisahan itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi boleh jadi perpisahan dan perceraian itu adalah awal dari kebaikan untuk semua pihak. Kalau seandainya dengan berpisah itu lebih banyak kebaikannya daripada kemudaratannya, maka Islam memperbolehkan. Tetapi kalau bisa rumah tangga itu tentulah haruslah sekiranya selalu bersama. Tetapi Islam pun juga memberikan pilihan-pilihan kepada terutama kepada seorang wanita ketika menghadapi sebuah hidup rumah tangga. Sahabat-sahabatku, inilah pandangan-pandangan Islam yang begitu sangat terbuka. Jadi di dalam Islam tidak ada sebuah pengekangan yang membuat diri wanita merasa tertekan, tidak sama sekali. Dari dua hal ini bisa digambarkan bahwa Islam sangat menghormati sebuah keputusan, sekalipun keputusan itu dibuat oleh seorang wanita. Tapi saya berharap saya dan Anda semua masih bisa membangun rumah tangga dan memperkokoh rumah tangga serta mempertahankan rumah tangga sampai di hari kiamat. Artinya cinta yang ada itu tidak hanya sampai di dunia saja, tapi nanti sampai di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.